Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Mapel PBO kelas 12 RPL. Selamat pagi, anak-anakku. Kita lanjut ke materi tipe data pada PHP ya. Oke. Seperti bahasa pemrograman lainnya yang memiliki tipe data, sama halnya juga dengan PHP. PHP memiliki beberapa tipe data. Tipe data yang bisa dikatakan sebagai tipe dari isi variabel. Ada yang berbentuk angka, yang kita bisa sebut integer, berbentuk kalimat, yang kalian tahu pasti itu adalah string. Nah, masih ada banyak tipe data lain yang bisa digunakan pada PHP. Berikut adalah contohnya. Ada string, integer, float, boolean, array, object, dan null. Dari tipe data PHP di atas, hampir semua tipe data yang tersebut sering digunakan dalam membangun sebuah aplikasi. Berikut akan dijelaskan pengertian dan cara penggunaannya. Tipe data string pada PHP. Tipe data string adalah tipe data yang berbentuk teks, dan untuk cara penulisan tipe data string diletakkan di tengah-tengah tanda petik. Diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik juga. Berikut ini adalah contoh penulisan tipe data string pada PHP. Oke. Ingat, cara penulisannya adalah diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik juga. Variabel test di atas, ini saya namainnya variabel test ya, tapi kalau kalian mau namainnya sesuai keinginan kalian boleh. Jadi variabel test di atas merupakan tipe data string karena berisi teks atau kalimat. Pada contoh tipe data string di atas, kita misalkan terdapat sebuah variabel dengan nama test yang berisi kalimat saya pergi kerja, maka variabel test tersebut merupakan variabel yang bertipe data string. Tipe data integer adalah tipe data yang berbentuk angka, yang berbentuk bilangan asli atau bilangan bulat. Untuk penulisan tipe data integer tidak perlu menambahkan tanda petik karena akan dibaca sebagai string jika Anda menambahkan tanda petik pada tipe data integer. Jadi, dalam tipe data integer tidak perlu menambahkan tanda petik ya, karena akan dibaca sebagai tipe data string. Nah, berikut adalah penulisannya. Kedua variabel di atas yang saya namakan bilangan pertama dan bilangan kedua, variabel bilangan pertama dan variabel bilangan kedua bertipe data integer. Karena mereka 12 dan 78 adalah tipe data bilangan asli atau bulat. Lanjut ya. Tipe data float. Tipe data float atau disebut juga tipe data double adalah tipe data yang berisi bilangan desimal. Cara penulisannya hampir sama dengan tipe data integer karena tidak memerlukan tanda petik di awal dan di akhir isi variabel float. Berikut adalah contoh penulisan variabel yang bertipe data float pada PHP. Variabel di atas adalah variabel yang bertipe data float karena berisi bilangan desimal. Oke, kita lanjut. Tipe data boolean pada PHP. Tipe data boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua buah value, yaitu true dan false atau 0 dan 1. True yang disebut dengan 1 dan false yang disebut dengan 0. Tipe data boolean sering digunakan untuk memeriksa ketersediaan atau memeriksa nilai kebenaran pada sebuah data. Berikut ini adalah cara penulisan variabel yang bertipe data boolean. Variabel
X sama dengan false, variabel Y sama dengan true. Variabel di atas bertipe data boolean karena berisi nilai benar atau salah. Pada contoh di atas, misalkan terdapat sebuah variabel X yang berisi nilai false atau salah, dan variabel Y yang berisi nilai true atau benar. Lanjut ya. Tipe data array pada PHP. Array adalah sebuah tipe data yang menyimpan banyak isi di dalam sebuah variabel. Jika kita ibaratkan array seperti sebuah tas yang di dalamnya bisa saja berisi pulpen, buku, penggaris, dan lainnya. Isi dari variabel array ditandai dengan masing-masing angka sudah diterapkan menurut urutannya. Ini adalah contoh penulisan tipe data array pada PHP. Jadi ini variabel anggota. Anggaplah variabel anggota itu adalah sebuah tas. Nah, di dalamnya itu ada pulpen, buku, penggaris. Nah, ibaratkan pulpen, buku, dan penggaris itu yaitu Andi, Budi, dan Joni. Jadi Andi, Budi, dan Joni adalah isi atau value dari isi adalah isi dari tipe data array tersebut. Nah, jadi variabel anggota ini adalah bertipe data array karena di dalamnya terdapat banyak data atau sebuah tipe data ya. Variabel anggota di atas bertipe data array karena memiliki banyak isi data, bukan pada ini. Saya tipe ya, maaf ya. Oke, kita fokus ke cara penulisan variabel array. Di sini ada variabel anggota yang isinya ada Andi, Budi, dan Joni. Oke, dapat dilihat pada contoh penulisan tipe data array di atas. Untuk menggunakan tipe data array bisa menggunakan fungsi array. Kemudian diisi dengan isi dan dipisahkan dengan tanda koma pada tiap isi variabel. Jadi diisi dengan array lalu diisi lagi dengan dipisahkan dengan tanda koma pada tiap-tiap isi variabel. Pada contoh variabel anggota di atas terdapat Andi, Budi, dan Joni. Di mana Andi sebagai 0. Ingat ya, dalam array itu yang pertama bukan huruf 1 tapi 0. Di mana Andi sebagai 0, Budi sebagai 1, dan Joni sebagai 2. Angka yang diberikan pada tiap-tiap isi array dimulai dari 0. Ingat ya, dalam array dimulai dari angka 0. Oke ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manipulasi string pada PHP. Manipulasi string pada PHP ini, kita akan belajar memanipulasi string dengan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh PHP. Ada beberapa fungsi dasar untuk memanipulasi string dengan PHP yang harus kalian tahu. Maksud dari memanipulasi string di sini misalnya Anda dapat menghitung jumlah karakter yang terdapat pada string, memfilter karakter atau kata tertentu yang terdapat di dalam string, mengganti karakter tertentu pada string dengan karakter yang karakter lain dan lainnya. Berikut ini adalah beberapa fungsi PHP yang berfungsi untuk memanipulasi string. Yang pertama, menghitung jumlah karakter dengan strlen. Untuk menghitung jumlah dari sebuah string, Anda dapat menggunakan fungsi strlen. Ingat ya, untuk menghitung jumlah dari sebuah string, Anda dapat menggunakan fungsi dari strlen. Oke.
Untuk contoh dan cara penulisannya dari fungsi strlen untuk menghitung jumlah karakter di string PHP dapat diperhatikan pada contoh berikut ini. Ya, kita buka Sublime ya. Jangan lupa di save. Jangan lupa dinyalakan. Jangan lupa dinyalakan sumnya dulu. Ini sumnya belum saya nyalain. Oke, saya mau save dulu ya sebelumnya. Kita mau menghitung jumlah karakter dengan fungsi strlen. Nah, strlen mana? Oke, strlen ya. Kita mau menggunakan fungsi ini. Saya mau save dulu. Oke. Oke, ini adalah kita mau menghitung jumlah karakter pada variabel kalimat ya. Nah, jadi ininya kita akan hitung. Ada berapa jumlah karakter pada variabel kalimat. Ingat, echo, strlen, jadi yang dicetak, jadi mencetak. Lalu ini fungsinya atau script actionnya, hitunglah jumlah karakter yang di variabel kalimat. Nah, ini berarti ini yang akan dihitung ya. Kita cek apakah keluar outputnya. Host. Wah, nggak keluar. Pas saya salah penulisan ya namanya ya. str. Kenapa nggak keluar ini? Saya dulu. str. Kenapa tidak keluar ini? Oh, keluar. Berarti saya salah penulisan tadi. Ya, jumlah karakternya adalah 41. Jadi jumlah karakternya yang di sini yang berada di dalam variabel kalimat terdapat 41 karakter. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjut lagi.
Kita mau menghitung jumlah kata string dengan menggunakan str word count. Oke, untuk menghitung jumlah kata yang terdapat pada sebuah string, Anda bisa menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh PHP, yaitu fungsi str word count. Berikut adalah cara penulisannya. Ya, buka Sublime-nya lagi. Saya beda-bedain aja ya. Word count. Word count. Maaf. Mana ini PHP? Oh ya. Nah, dia. Save. Kita kopas aja dari sini ya, biar cepet. Ininya diganti. Jadi str word count. Oke. Ingat fungsinya lagi adalah, jadi word count itu adalah menghitung jumlah kata yang terdapat pada sebuah string. Ya, kita menggunakan fungsi word count. Bener nggak ini jumlahnya ada 6? Ada 6 kata. Bener nggak? Ini ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ada belajar 1, pemrograman 2, di 3, SMK 4, Tadika 5, Pertiwi 6. Jadi benar ya. Jadi jumlah katanya ada 6. Oke, kita lanjut lagi. Oke, membalik string dengan stref. Oke. Stref digunakan untuk membalikkan urutan karakter pada string. Oke, kita copy lagi. File new lagi. Ininya kita ganti. Ctrl S. Oke, kita coba localhost. Kita copy aja. Wah, not found. Berarti saya ada penulisan yang salah nih. Iya, era kelebihan. Kelebihan 1. Nah, keluar. Jadi fungsi stref ini adalah membalikkan urutan karakter pada string. Ya, yang pertama adalah belajar. Belajar jadi diganti ke urutan terakhir ya. Belajar pemrograman di SMK Tadika Pertiwi. Jadi Pertiwinya di huruf, jadi urutan pertama tapi dibalik juga. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah memfilter dan mengganti string dengan str replace.
Oke, fungsi str replace berfungsi sebagai pengganti string. Misalnya di dalam sebuah string terdapat kata atau huruf. Ini huruf ya. Huruf yang ingin diganti dengan kata yang lain, maka bisa menggunakan fungsi str replace. Untuk format penulisannya seperti di bawah berikut ini. Dapat kita lihat fungsi str replace di atas bahwa fungsi str replace memiliki 3 parameter atau 3 ukuran. Parameter pertama adalah kata yang ingin diganti. Ini. Lalu kata yang kedua adalah penggantinya. Nah, dan parameter yang ketiga adalah isi string. Untuk contoh penggunaannya kita buka Sublime lagi. Siap? Kopas lagi. Nggak apa-apa, biar cepet. Tapi kalau mau diketik dari awal nggak apa-apa sih kalian. Saya save dulu ya. Replace. Ini kita ganti. Jadi yang saya mau ganti adalah tutorial. Belajar. Ini kata yang teks yang mau diganti, lalu yang diganti apa? Tutorial. Lalu di ini adalah variabel kalimat. Jangan lupa tanda petiknya ya. Saya sampai lupa. Oke, kita lihat. Oke, ya teh, kan yang tadi awal adalah Oke, saya jelasin lagi. Jadi di variabel kalimat ini stringnya tulisannya adalah belajar pemrograman di SMK Tadika Pertiwi. Karena kita menggunakan fungsi dari str replace, maka belajarnya ini, ingat kan dalam str replace ada 3 parameter kan. Parameter pertama adalah kata yang ingin diganti. Kata yang ingin diganti adalah belajar. Terus yang kedua adalah kata yang digunakan sebagai pengganti. Kata yang digunakan sebagai pengganti saya ganti tutorial. Nah untuk parameter ketiga adalah isi stringnya. Nah isi stringnya kan ini nih. Jadi kita pakai variabel kalimat aja, tidak usah yang ini terlalu panjang. Jadi kita cantumkan aja variabel kalimat. Jadi nanti outputnya adalah bukan belajar pemrograman di SMK Tadika Pertiwi, tapi tutorial pemrograman di SMK Tadika Pertiwi. Karena belajarnya kita sudah replace menjadi tutorial. Lanjut ya. Yang terakhir adalah berarti yang terakhir adalah str replace. Saya jelasin lagi.
bahwa parameter pertama adalah kata yang ini diganti, parameter kedua adalah kata yang digunakan sebagai pengganti, dan parameter ketiga adalah isi string atau untuk contoh penggunaannya seperti yang ini ya. Jadi untuk memanipulasi string ada strlen PHP, ada word count, ada strife, ada replace. Jadi ada 4 jenis. Jadi untuk latihan tutorial hari ini silakan kalian ketik tentang manipulasi string pada PHP di laptop kalian. Jangan lupa kalian biasa ya, kalian absen dulu di Google Classroom, lalu upload foto kalian saat ngoding materi string, materi manipulasi string pada PHP. Sekian dulu untuk materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.